Assalamualaikum, hello semua, jumpa lagi dengan aku Jeng Asih asli Nganjuk. Ngulan gane manohara ngalor gane lek damis laos berkarya. Matur suwun, terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen ya. Mudah-mudahan aku dan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, kelapangan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, amin. Dan yang belum subscribe, tekan tombol merahnya, ces. Bunyikan loncengnya agar kalian menerima notifikasi ketika aku upload video. Hari ini Taiwan pagi ya teman-teman, pagi jam 8.02 ya. Dan aktivitasku pagi hari ini ya seperti hari-hari biasa ya. Kalau pagi sebelum ninggalin kamar harus ngurus nenek dulu ya teman-teman. Karena kalau malam nenekku tuh memakai mesin pernafasan ya. Jadi kalau sebelum meninggalkan kamar itu takutnya kalau nenek itu bangun kencing ya. Jadi kalau memakai mesin pernafasan kan selangnya pendek ya teman-teman. Jadi harus diganti dengan oksigen biasa. Kalau oksigen biasa itu selangnya panjang. Dan untuk setiap paginya juga harus mengukur tekanan darah, mengukur kadar gula darah, mengukur oksigen dalam tubuh ya. Dan semuanya peralatan yang aku gunakan setiap pagi akan aku share di sini ya teman-teman. Ya siapa tahu kalian yang mau datang ke Taiwan memiliki job menjaga lansia ya, memakai mesin pernafasan. Setiap harinya harus mengukur tensi darah, kadar gula darah, kadar oksigen dalam tubuh. Jadi mudah-mudahan videoku ini bisa menginspirasi kalian ya. Dan untuk jelasnya langsung aja ya. Pertama kali aku akan mengganti masker mesin pernafasan dengan selang oksigen biasa ya teman-teman. Karena mesin pernafasan selangnya pendek ya. Dan untuk selang oksigen itu panjang, jadi kalau turun untuk kencing itu bisa leluasa ya teman-teman. Dan tak lupa setelah masker pernafasannya dilepas ya teman-teman, mesinnya harus dimatikan ya. Kan tombolnya gini, ini ada no, ada yes ya, power off, yes. Dan untuk airnya ya, yang di sini juga dimatikan, ditutup. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan mesin pernafasan nenek kalau malam hari ya. Karena nenekku kan pernafasannya lambat ya teman-teman, jadi harus memakai mesin ini biar normal ya. Dan setelah masker dilepas dan aku ganti dengan oksigen biasa ya, ini selangnya seperti ini ya, seperti ini selangnya ya, di hidung. Dan untuk tabung oksigennya di sini ya teman-teman ya. Nah ini tabung oksigennya, kelihatan ya. Dan ini merupakan tabung oksigen jika di rumah ya teman-teman. Tabungnya seperti ini, dan ini memakai air mineral ya, bukan air keran, juga bukan air matang ya, tapi air mineral. Kebetulan tinggal sedikit, aku sekalian isi ya. Nah, pluk-pluk ya. Ini fungsinya biar pernafasan nenek itu nggak kering ya teman-teman. Kalau nggak ada air ini kering, bisa berdarah ya. Nah, ini kalau di rumah pakai ini 24 jam non-stop ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku akan tensi darah ya teman-teman. Untuk tensi darah ini biasanya aku memakai ini ya, alat tensi digital ya. Caranya juga cukup mudah, tinggal on off keluar angkanya ya teman-teman. Dan untuk tensi darah ini setiap pagi ya, pagi sebelum nenek bangun. Jadi sebelum badan itu beraktivitas ya teman-teman. Dan setelah
di tensi darahnya biasanya itu aku tulis di sini. Di sini ini merupakan aplikasi Google Set apa ya. Ini yang buat majikan ya teman-teman. Ini ada dalam grup LAN ya antara aku dan majikan ya. Karena majikanku kan 4 orang. Jadi grup ini berisinya 4 orang, 5 orang aku ya. Jadi setiap hari, setiap pagi untuk tensinya darah nenek berapa, terus kadar gulanya berapa, untuk oksigennya berapa, semuanya aku tulis di sini ya teman-teman. Jadi beliau-beliau itu setiap hari bisa ngecek ya, bisa ngontrol ya, apalagi bos yang nomor 4 kan dokter, jadi setiap hari ngeceknya itu ngelihat ini yang aku tulis di sini ya, kelihatan ya. Ini merupakan tensi darah ya, ini merupakan oksigen ya. Yang C ini adalah oksigen ya. Ini kadar gulanya di sini, dan ini berat badan. Dan setiap hari nenek juga harus ditimbang ya teman-teman. Jadi kerjaku di sini itu seperti di rumah sakit ya. Semuanya harus ditulis, semuanya harus membuat laporan seperti ini ya. Untuk apa, setiap hari berat badan itu cuma sore hari teman-teman, sore hari ya. Kita langsung aja untuk tensi darahnya ya. Ya seperti ini ya masangnya ya. Yang ini selang ini di bagian yang sini, jadi 2 jari dari lekuk ini. Dan untuk gimana opennya ya, tinggal tekan ini ya teman-teman. Nah ini tekan lagi. Dan tunggu sampai angkanya keluar ya. Ini piotong. Nah sudah keluar ya ini ya, 1517782. Dan selanjutnya akan aku tulis di sini ya teman-teman ya, karena aku tulis di LAN ya. Biasanya setelah muncul angkanya ya, aku tulis di sini ya, seperti ini nulisnya. 151 ya tadi ya, bawahnya 77 ya, ini 82. Nah ini di save, simpan seperti ini. Jadi untuk setiap paginya harus buat laporan seperti ini ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku akan mengukur kadar oksigen tubuh nenek ya, memakai alat seperti ini. Dan cara menggunakannya juga cukup mudah ya, tinggal tekan on ini ya, alatnya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke jari nenek ya. Ya setelah dimasukkan ke jari nenek, keluar angkanya ya. Yang atas ini merupakan kadar oksigen ya 98, yang bawah 81 ini merupakan detak jantung ya teman-teman. Setelah keluar seperti ini, biasanya aku foto ya, aku foto seperti ini. Nah seperti ini ya. Kalau sudah keluar seperti ini, biasanya aku kirim ke bosku yang nomor 4 ya teman-teman. Bosku ini yang nomor 4 kan dokter ya, jadi harus mengetahui setiap hari untuk kadar oksigen nenek ya. Dan untuk merapikannya kembali atau menaruh ke tempatnya semula itu cukup mudah.
cuma dijabut seperti ini, nah ditaruh, udah nggak usah ditekan-tekan ya, ntar ini bisa mati sendiri teman-teman ya. Nah seperti ini. Dan selanjutnya aku akan mengukur tensi kadar gula nenek ya teman-teman, menggunakan alatnya seperti ini ya, dalamnya seperti ini. Ini merupakan alat untuk mengukurnya ya, mesinnya seperti ini tripnya yang dimasukkan ke mesin ini, dan ini merupakan pen ya, yang dalamnya ntar dimasukkan jarum ini ya, dan ini merupakan kapas alkohol. Untuk caranya ini gampang banget ya teman-teman ya. Nah kita ambil dulu satu ini ya, satu trip, dan dimasukkan ke ini, yang dimasukkan yang ininya ya, seperti ini. Nah sudah pipit seperti ini, kita masukkan dulu ini ya, jarum di pennya. Ini caranya juga cukup mudah ya, ini jabut seperti ini, dan untuk jarumnya, ini jarumnya seperti ini ya, ini dimasukkan, nah diputer ininya, sudah keluarin ya, ini jarumnya kelihatan ya, lalu dimasukkan lagi atau dipasang kembali tutupnya ya, tek, nah dan tekan ininya, ini nanti bisa berubah jadi kuning, berarti siap untuk dipakai ya teman-teman ya. Nah sudah kuning ya, berarti siap dipakai. Dan selanjutnya ini kapas alkohol ya, seperti ini, dibuka dan kita lap jari nenek yang mau diambil darahnya ya, pakai jari ini aja. Ini dilap dulu, dan tak lupa ini tutup pennya ya, disteril dulu. Nah setelah ini jari nenek ditekan biar nanti darahnya bisa keluar ya, dan ini nanti tekan yang ini ya teman-teman ya. Nah tek, nah keluar darahnya ya, ini langsung aja gini, dan tekan ya darahnya ya teman-teman, yang bekas tadi diambil darahnya ya, biar enggak keluar darah terus. Dan hasilnya sudah keluar ya teman-teman, 134 ya, termasuk normal ya. Ya seperti ini ya, kalau setiap paginya juga harus ngukur kadar gula darah ya teman-teman ya. Dan untuk ini ya, jarum yang sudah dipakai ini harus dikeluarkan ya teman-teman ya. Caranya juga cukup mudah, dan tetapi sebelumnya ini tripnya harus dilepas dulu ya. Ini ya, dilepas seperti ini. Nah, dan ini jarumnya tinggal dilepas ini. Nah, ini didorong ya teman-teman, dorong ya ini, ceret, nah udah keluar. Dan untuk jarum ini nggak boleh sembarangan dibuang di tempat sampah ya teman-teman. Untuk jarum ini biasanya aku sediakan tempat sendiri untuk membuangnya ya. Nah ini aku pasang kembali, nah seperti ini. Nah kalau ditaruh seperti ini, kalau jatuh kan nggak pecah ya, karena mahal ini ya teman-teman ya. Dan ada lagi satu alat pernafasan ya, ini merupakan tabung oksigen, dimana kalau nenek periksa dokter atau aku bawa nenek ke taman harus pakai ini ya, karena ya nenek kan nggak bisa lepas dari oksigen ya teman-teman. Jadi alat ini berfungsi untuk membawa nenek kalau keluar rumah ya.
Dan kalau harganya bisa ngomong ya teman-teman, ini kan mereknya Philips ya. Ini harganya kalau uang Taiwan 180.000 ya, kalau uang Indonesia 90 juta. Begitulah ya teman-teman, aktivitas pagiku merawat Lanca di rumah sebelum membangunkan nenek. 3 hal ini wajib aku lakukan ya, dan harus membuat laporan setiap paginya, yaitu mengukur tensi darah, kadar gula darah, dan kadar oksigen dalam tubuh ya teman-teman. Karena nenek memakai mesin pernafasan ya, jadi harus diganti dengan oksigen biasa, karena mesin pernafasan dipakai cuma malam hari ya teman-teman ya. Ya, namanya orang tidur kan nggak tahu ya. Jadi kalau bablas itu, kalau ada mesin pernafasan kan ada yang kalau bahasa Jawanya dijoki anginnya ya. Karena nenek itu pernafasannya lambat ya teman-teman ya. Dan untuk kadar gula, kadar oksigen itu setiap pagi aku harus membuat laporan dalam grup lain ya, karena bosku ada 4, jadi ya beliau-beliau itu setiap paginya itu bisa ngecek kesehatan orang tuanya gimana gitu ya. Apalagi yang nomor 4 kan dokter ya, jadi setiap hari harus mengetahui kondisi kesehatan nenek ya teman-teman ya. Dan terima kasih yang sudah melihat videoku sampai habis ya. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Dan mohon maaf jika ada salah kilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.